Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Sabtu 31 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Kate Kelvin dengan si Alia Silate sudah meeting sama Pasha. Tiba-tiba Pasha juga sangat kaget dihampiri oleh Nana. Singkat cerita, Nana juga ngomong kepada Pasha, "Saya cuman mengingatkan kamu Pasha, karena dulu kamu telah mengingatkan saya sama Mas Dewa jangan dekat-dekat sama si Alia, si Natal dan si Kate Kelvin. Kok kamu sekarang malah kerja sama?" kata Nana kepada Pasha. Pasha juga dia marah kepada Nana dan dia juga ngomong, "Dan Nana juga itu mah terserah kamu Pasha, keputusan ada di kamu, saya cuma mengingatkan kamu aja," kata Nana kepada Pasha sambil meninggalkan Pasha dari kafenya. Lalu Nana juga berangkat dan singkat cerita Nana juga sampai ke rumah keesok harinya. Di sini lagi sarapan pagi, tiba-tiba Bu Farah bicara kepada Dewa. "Dewa, di rumahnya Neratu sekarang ada perempuan lagi. Neratu masukkan perempuan ke rumahnya," kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat kaget dan Bu Farah juga ngomong kepada Dewa, "Pokoknya kamu harus ikut sama kamu. Kamu juga Nana harus ikut sama Mama ke rumahnya Neratu." Singkat cerita, di sini juga di rumahnya Neratu dia lagi mau sarapan pagi. Tiba-tiba dia dikagetkan yang masak itu adalah Priska. Lalu Neratu juga dia juga memuji-muji Priska. Lalu pas Neratu mau duduk, tiba-tiba mau ngangkat kursi untuk duduk Neratu, Pasha sama si Priska juga barengan mau ngangkat kursi. Terjadilah di sini pandang-pandangan antara Pasha sama si Priska. Lalu Neratu juga dia melihatkan Priska dan menatap mukanya Pasha juga. Lalu singkat cerita, keluarga Neratu juga dia pada makan. Pas lagi mau makan, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya Bu Farah. Bu Farah sama Dewa dan Nana sampai ke tempatnya Neratu. Lalu Bu Farah juga tidak melihat perempuan yang ada di rumahnya Neratu. Dia langsung ngomong kepada Neratu, "Kenapa Mama masukkan perempuan ke rumah Mama?" kata Bu Farah. Pas dia lihat ke kanan, dia sangat kaget dan terkejut bahwa perempuan yang diam di rumahnya Neratu itu adalah Priska, anak temennya dia, yaitu anaknya Benny. Lalu Dewa juga sangat kaget, dia juga melotot melihat Priska. Nana juga dia juga sama kaget, dan Bu Farah juga dia ngomong lagi sama Neratu, "Saya kesini tuh saya setuju Priska tinggal di sini," kata Bu Farah kepada Neratu sambil melihat kepada Priska. Lalu semua orang yang ada di tempat meja makan juga dia sangat kaget. Pasha juga kaget dan Dewa juga sangat kaget mendengar mamanya ngomong kayak gitu. Lalu Nana juga sangat terkejut. Terlihat Livia juga dia juga sangat marah dan dia juga ngomong kepada mamanya, "Kok Mama kayak gitu?" kata Livia kepada mamanya. Lalu di sisi lain Priska dia ngomong dalam batinnya, "Kenapa Tante Farah tadi mau marah kok sekarang jadi baik? Saya harus hati-hati jangan sampai rencana saya gagal," kata batinnya Priska. Lalu singkat cerita Neratu juga dia mengajak Nana dan Dewa suruh makan. Tapi Dewa sedikit jawabannya tapi makan menyakitin Neratu. "Saya tidak mau makan soalnya saya bukan keluarga Rama Buana lagi," kata Dewa dan Nana sambil dia pergi. Lalu tiba-tiba Pasha juga mengejar Bu Farah, Dewa dan Nana. Pas dia lagi dekat mau mengantarkan Dewa, tiba-tiba ada telepon dari anak buahnya, yaitu Lula ada di rumahnya Pak Arman. Lalu Pasha juga ngomong kepada Nana, Lula itu ada di rumahnya Pak Arman. Terlihat di sisi lain Dewa sangat marah kepada Nana karena Nana minta bantuan kepada Pasha. Singkat cerita, Dewa juga
langsung pulang ke rumahnya, bukan ke rumahnya Pak Arman. Di sini terlihat sampai ke rumah Nana juga dimarahin oleh Dewa, dan Dewa juga pergi meninggalkan Nana. Dia mau berangkat ke kantor. Lalu Nana juga dia lari menyusul Dewa, disusul lagi sama Bu Farah. "Kamu mau kemana, Nak?" kata Bu Farah kepada Nana. Lalu terlihat Nana juga dia menjawab, "Saya mau menyusul Mas Dewa, Ma," kata Nana kepada Bu Farah. "Oh ya udah, kalau mau nyusul suami kamu, sangka Mama kamu mau ke rumahnya Arman," kata Bu Farah. Singkat cerita, Nana juga sampailah ke kantornya Dewa. Lagi-lagi Dewa juga egoisnya kumat lagi, dia marah-marah terus, tidak insaf-insaf. Lalu Nana juga dia minta maaf kepada Dewa. Dewa juga masih dia marah karena tidak insaf-insaf. Dewa itu darah tinggi dan marah-marah terus kepada Nana. Dan Nana juga mengambil tangannya Dewa dan langsung dia mengecup tangannya suaminya, yaitu Dewa. Singkat cerita, Dewa juga akan mengantar Nana ke rumahnya Pak Arman. Lalu di luar dia dikagetkan dengan anak buahnya yang babak belur dihajar oleh Pasha. Lalu Dewa juga ngomong kepada anak buahnya, "Kenapa kamu bisa dihajar oleh Pasha?" Lalu anak buahnya juga cerita kepada Dewa bahwa dia telah menggusur makamnya ayahnya Priska, yaitu Benny. Dewa juga sangat marah kepada anak buahnya. "Pokoknya urusan kamu sama saya nanti belakangan, karena saya mau pergi ke rumahnya Pak Arman untuk mencari Lula," kata Dewa sambil pergi. Itu Pasha yang lagi ngintip memperhatikan Priska lagi ngobrol sama Livia. Terlihat Priska juga dia bisa menaklukkan Livia, dan dalam hatinya dia ngomong, "Ini perempuan ini sudah bisa saya taklukkan," kata Priska dalam hatinya. "Pokoknya rencana saya untuk balas dendam akan berhasil," kata Priska. Lalu di sisi lain, Pasha yang lagi dia memantau dan memperhatikan Priska lagi ngobrol sama Livia, tiba-tiba dikagetkan oleh Neratu. Lalu Neratu juga dia menuju kepada Priska. Pasha harus melamar Priska, dan dia juga membawa kotak, yaitu yang berisi cincin untuk ngelamar Priska. Lalu Neratu juga ngomong, "Kamu ngelamarnya harus di depan makam ayahnya." Singkat cerita, Pasha juga dia langsung pergi ke makam ayahnya, dan dia juga melamar Priska di depan makam ayahnya Priska. Singkat cerita, Priska juga menerima lamaran Pasha, dan Priska juga langsung dipeluk oleh Pasha. Tadinya bilangnya Pak Pasha, sekarangnya jadi Mas Pasha. Singkat cerita, Pasha dan Priska juga dia pergi ke rumah lagi dari makam itu. Lalu di sisi lain, Dewa sampailah ke rumahnya Pak Arman. Lalu Dewa juga turun. Dewa tidak masuk ke rumahnya Pak Arman, dia nunggu di mobil. Pas Nana sampai ke terasnya rumahnya Pak Arman, tiba-tiba Lula keluar dari rumahnya Pak Arman. Di sini juga Nana juga sangat gembira ketemu sama adiknya, dan terjadilah peluk-pelukan, dan Nana juga menangis karena dia sedih, dan dia juga ketemu lagi sama adiknya. Nana juga mengajak Lula pergi dari rumah Pak Arman, tapi Lula tidak mau. "Saya tidak mau pindah dari rumah ini. Saya sudah bahagia di sini, Kak. Karena saya dekat sama Bu Diana, kayak dekat sama mama saya sendiri," kata Lula kepada Nana. Lalu di sisi lain, di rumahnya si Ken Kelvin, lagi-lagi si Ken Kelvin dia lagi mau menidurin Salsa. Tiba-tiba bukan Salsa yang tidur, tapi si Ken Kelvin yang molor, yang tidur. Lalu Salsa juga dia pergi dari kamar itu, dan Salsa sudah pergi keluar dari kamar itu, tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung, si Alia, si Ratel, dia mau tidur. Pas dia mau tidur, dia pas duduk di badannya si Ken Kelvin. Sontak di sini juga si Alia, si Ratel juga dia kaget, dan dia juga si Ken Kelvin juga dia terkejut, dia lagi tidur ya di kamarnya
si alias si Hileud Ateul. Besar kemungkinan si alias si Hileud Ateul sama si Kelvin juga akan jadian. Dia juga akan segera menikah karena Bu Sari akan mendesak si alias sama si Kelvin harus menikah. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Sabtu 31 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.